Pada suatu ketika, Imam Al-Khawarizmi, ulama Islam yang merupakan pakar matematika, pencetus teori aljabar, bahkan juga penemu angka nol, ditanya tentang wanita. Su'ilal Khawarizmi anil mar'ati fa'ajabah. Imam Al-Khawarizmi ditanya tentang wanita, kemudian dia menjawab, idza kanatil mar'atu dzata dinin, apabila seorang wanita itu bagus agamanya, taat agama, fahiya wahidun, maka dia seperti angka 1. Ya namanya pakar matematika ya, jadi mengkiaskan sesuatu itu dengan angka. Wa idza kanatil mar'atu dzata jamalin aidon fa'adif sifran ilal wahidi. Kalau selain dia agamanya bagus juga kebetulan cantik, maka tambahlah angka 0 di setelah angka 1 itu. Berarti nilainya 10. Kalau kita memahami dari sini seolah-olah taat beragama atau solihah itu hanya poin 1, sementara kalau ditambah dengan cantik poinnya menjadi 10, berarti cantik itu poinnya 9. Tapi enggak seperti itu ya. Simak terus. Tidak seperti itu. Kemudian fa'idza kanatil mar'atu dzata malin, kalau selain dia solehah, cantik, juga kebetulan kokai atau kaya, fa'adif sifron akhor ilal wahidi, maka tambahkan lagi 0 setelah angka 10 itu menjadi 100. Dari 10 ditambah dia kaya menjadi 100, berarti kekayaan nilainya 90. Ini kan hitungan kita seperti itu. Kemudian fa'idza kanatil mar'atu dzata hasabin wa nasabin fa'adif sifron akhor ilaihi. Kalau selain dia pandai agamanya, maksudnya pandai agama itu bukan hanya paham ya, tapi juga taat lah. Rajin sholat, pandai beretika lah bahasanya. Kemudian dia juga cantik, kemudian dia juga kaya, dan kemudian yang terakhir dia juga keturunan orang soleh, orang terpandang. Maksudnya nasabnya itu diketahui, bukan keturunan maling, bukan keturunan orang yang tidak jelas itu. Maka tambahkan 01 lagi menjadi 1000. Dari 100 menjadi 1000 berarti nasab nilainya 900. Kita pahamnya kan seperti itu. Tapi ingat penutupnya. Wa idza dzahabad dinu. Tapi kalau misalnya dari 4 poin ini, agama, cantik muka, harta, dan juga dia nasabnya terpandang, ini hilang yang pertama yaitu agamanya, falam yabqa illal asfaru, maka yang tersisa hanyalah 40 itu. Artinya apa? Yang terpenting itu ya angka 1. Memang secara poin 1. Tetapi kalau satunya ini hilang, 04 itu kan tidak ada nilainya. Jadi ini yang harus kita tekankan. Jangan terfokus kepada 1 menjadi 10 berarti poin 9. 10 menjadi 100 berarti poin 90. 100 menjadi 1000 berarti poin 900. Tidak. Tetapi kecantikan, harta, nasab itu adalah tambahan 0 saja. Semua akan bernilai apabila ada 1 di depan. Jadi itu maksudnya Imam Al-Khawarizmi ini. Maka kalau kita baca dalam hadis juga, pasti yang paling menjadi prioritas itu adalah agama. Taribat yadaka. Kalau kamu memilih berdasarkan yang 1 ini, maka kamu akan selamat gitu. Karena jangan salah. Kalau yang nomor 1 tidak ada, dia tidak taat agama, maka dia cantik itu berbahaya. Kenapa? Kita menikah dengan orang cantik tapi dia tidak takut kepada Allah, tidak spiritualismenya tidak tinggi, gampang berselingkuh. Oke, awalnya tidak berselingkuh tapi digodain orang, kita tidak ada, dia main di belakang. Kenapa? Karena tidak ada yang dia takuti. Kalau orang yang menjaga agamanya, kita tidak melihat dia takut kepada Allah. Dia pandai bagaimana cara menjaga harga diri suami, bagaimana cara menjaga kesetiaan. Tambah kalau dia sudah cantik, kaya pula, tapi tidak taat pada agama, tambah jadi. Dia hambur-hamburkan hartanya, sombong sana sini, dengan kecantikannya sombong, dengan hartanya sombong, melakukan hal-hal terlarang. Kenapa? Karena banyak sekali kadang-kadang orang tidak melakukan hal terlarang karena tidak memungkinkan. Misalnya mau tebar pesona, muka jelek. Atau misalnya dia haus seks ya.
Ya ini laki-laki atau perempuan. Suami tidak puas, dia mau bayar orang, dia tidak punya duit. Kadang-kadang kan ada perempuan yang walaupun yang gendut lah, apalah, tapi punya duit, dia bisa bayar orang. Ini sudah zaman emansipasi, Pak, ya. Bukan hanya laki-laki bayar perempuan, perempuan bayar laki-laki pun ada. Punya duit, ya. Jadi mungkin umur sudah agak tua, tapi suami juga sudah tidak nafsu. Dia cari kepuasan di luar, maka ada bahasa tante girang bahasanya itu. Ini kan karena punya duit, tidak punya ketaatan kepada agama. Tambah celaka. Walaupun dia keturunan orang baik-baik. Kalau dia tidak dapat rezeki taat kepada agama, tetap saja tidak akan pernah ada baiknya. Jadi apa yang disampaikan oleh Imam Al-Khawarizmi ini, menganalogikan 1 ditambah 0, ditambah 0, ditambah 0, ternyata bukan fokus kepada berapa nilai pertambahannya, tapi fokus kepada perannya. Di mana 1, walaupun secara poin yang paling bawah. Kenapa? Karena taat agama 1, ditambah cantik jadi 10, kan seolah-olah 9 cantiknya itu. Tetapi kalau satunya tidak ada, jangankan cuma 0,4, Pak. 0,50 biji juga kalau nggak ada satunya buat apa? Seperti itu. Jadi sama dengan dalam hadis kan juga macam itu kan. Tungkahul mar'atu li arba'in. Pertama li jamaliha. Mesti selalu sebut itu cantik. Kenapa? Karena orang itu kalau melihat perempuan itu mesti cantiknya dulu. Karena yang dilihat itu kan yang nampak. Wajah gitu ya. Itu kan cantik. Walaupun sebetulnya ada satu kecantikan yang ini bisa dimiliki semua orang. Kalau wajah mungkin tidak bisa. Orang sudah tercipta pesek, hitam, ya sipit atau apa, pendek pula, tangannya besar-besar atau apalah. Ini kan susah untuk dirubah. Susah sekali, harus operasi plastik, harus melakukan hal-hal yang mungkin di luar. Ya kita juga menolak lah orang yang jelek sekali terus mau tampan, mau ganteng. Operasi plastik ya untuk apa juga kan tidak baik. Tetapi dia tetap punya potensi untuk cantik, yaitu inner beauty. Inner beauty itu kecantikan dalam hal yang sifatnya tidak saklek seperti muka, tapi dia belajar beretika yang baik, belajar bersopan santun dalam berbicara, belajar dia mengasah otaknya, belajar dia taat kepada agamanya, belajar dia humble gitu, hangat. Banyak laki-laki yang suka dengan perempuan justru nggak karena wajahnya. Jadi kita melihat itu tidak hanya dari yang nampak, karena manusia berbeda dengan barang. Kalau kita hanya melihat dari tampilannya, dari penampakannya, sama kita memandang manusia seperti barang. Seperti mobil, wah bopeng-bopeng, wah mobil tua, wah ini mobilnya jelek bentuknya. Seperti juga barang gitu, bentuknya nggak bagus. Tapi kalau kita melihat kepribadiannya, melihat personalnya, melihat keilmuannya, melihat kecerdasannya, melihat smartnya, melihat bagaimana attitude-nya, ini berarti kita sudah naik levelnya. Tidak memandang orang itu seperti barang, tapi sebagai manusia. Kita menyoroti dia dari nilai-nilai spesifik dia sebagai manusia, bukan sebagai benda. Ini bukan hanya laki-laki melihat perempuan, perempuan melihat laki-laki pun harus macam itu ya. Jangan hanya fokus ke muka. Ini saya mendukung orang-orang yang tidak tampan lah ya, macam saya juga. Orang-orang yang kebetulan kurang tampan lah bahasanya, tidak tampan. Ya kalau jelek sih iya, tapi gitu ya.